warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ahwal Syakhsiyah E akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis kesimpulan serta saran dan kutipan, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung, serta cara penulisan daftar pustaka. Langsung saja kami akan membahasnya satu persatu di pembahasan ini. Bagian yang pertama yaitu membuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dari jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara tepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan kesimpulan, yaitu langkah pertama, uraikan garis besar permasalahan dan kemudian berikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kedua, hubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktik. Bagian kedua yaitu membuat saran. Sebelumnya apa itu saran? Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan hasil dari temuan dalam studi yang telah dilakukan dan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu, dan lebih baik juga kepada pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif serta beberapa persyaratan antara lain. Yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas dan yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang kelima dan yang terakhir, berupa himbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang dibuat tanpa merubah teks dari sumber yang dikutip, yang umumnya berupa sebuah kalimat atau alinea. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk membuat kutipan langsung. Di antaranya, yang pertama, kutipan langsung yang ditulis tanpa tanda kutip dan diletakkan terpisah dari teks yang mendahului. Kutipan seperti ini dibuat menjorok ke dalam baris, baik dari tepi kanan maupun dari tepi kiri halaman dengan spasi tunggal. Kutipan seperti ini dibuat jika teks yang dikutip lebih dari 4 baris. Yang kedua,
Kutipan langsung ditulis di antara tanda kutip dan terpadu dengan teks. Pada pengutipan ini, nama pengarang dan tahun terbitan dapat diletakkan pada awal kalimat maupun pada akhir kalimat. Yang selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemahan atau interpretasi sebuah sumber bacaan yang selanjutnya ditulis dengan bahasa dan gaya penulis. Pada kutipan ini, nama pengarang dan tahun terbitan atau nomor terbitan dapat diletakkan pada awal, di tengah maupun di akhir kalimat. Cara menulis kutipan ini adalah yang pertama, kutipan ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, apabila kutipan lebih dari 4 baris, maka jarak spasi adalah 2,5. Bagian yang keempat, yaitu menulis daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan ilmiah atau referensi yang menjadi rujukan kalian dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Nah, langsung saja, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam daftar pustaka? Yaitu di dalam daftar pustaka itu biasanya memuat nama penulis, tahun terbit buku, judul buku atau karya ilmiah, kota terbit, lalu nama penerbit. Langsung saja, kita akan menjelaskan sedikit mengenai format dari penulisan daftar pustaka, yaitu format penulisan daftar pustaka apabila kalian mengambil referensi dari skripsi, tesis atau disertasi, yaitu dengan cara menuliskan nama penulis titik, tahun terbit titik, judul dengan ditulis huruf tegak tanpa dimiringkan, lalu diikuti buka kurung jenis dari karya tadi, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tutup kurung, titik, lalu tempat instansi itu seperti contohnya Ponorogo atau Madiun atau Ngawi atau selanjutnya itu buka kurung kode negara lalu tutup kurung titik 2 nama instansi yang ada dalam karya ilmiah itu, seperti contohnya IAIN Ponorogo atau Universitas Gadjah Mada dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menulis daftar pustaka dari jurnal. Biasanya jurnal ilmiah. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu dengan cara menuliskan nama dari pengarang, selanjutnya titik, terus judul dari jurnal itu tanpa ditulis dengan miring. Jadi di dalam penulisan jurnal itu judul dari jurnal tidak ditulis miring, namun ditulis dengan diapit tanda petik. Titik lalu diikuti titik, lalu nama jurnal. Nama jurnal ini baru ditulis dengan tanda miring. Lalu dilanjutkan dengan volume keberapa jurnal ini, titik, dan edisi dari jurnal. Lalu buka kurung, tahun publikasi, tutup kurung, baru titik 2 media. Medianya itu apakah itu di print ataukah itu dari web atau dari apapun seperti itu. Selanjutnya yaitu format penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu pengarang, yaitu dengan cara menuliskan nama akhir, nama awal penulis, titik, judul buku ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, titik, serta medium penerbitan. Itu apakah medium penerbitannya itu buku berupa print atau buku berupa cetak, seperti itu. Selanjutnya yaitu buku yang di dalamnya memiliki
2 atau lebih dari pengarang. Caranya dituliskan dengan menuliskan nama akhir penulis pertama, nama awal penulis pertama, dan diikuti nama pengarang selanjutnya, tanpa harus dibalik lagi. Selanjutnya yaitu menuliskan judul buku ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, titik. Nah, selanjutnya yaitu menuliskan buku dengan tanpa pengarang, yaitu buku ini tidak ada pengarangnya, yaitu dengan cara menuliskan judul buku ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, serta titik. Selanjutnya yaitu menuliskan daftar pustaka dari majalah, yaitu caranya dengan cara menuliskan nama pengarang atau penulis, titik, tanda petik 2 untuk mengapit judul artikel tanpa ditulis miring, titik, baru judul terbitan berkala, ini judulnya apa terbitan ini, baru ditulis miring. Setelah itu hari, bulan, dan tahun, titik 2, halaman, lalu medianya itu ataukah print atau majalah di web atau apa, itu bisa dituliskan di situ. Selanjutnya yaitu format penulisan dari koran, yaitu pengarang, kita nuliskan nama pengarang atau penulis, titik, judul artikel dengan diapit tanda petik, titik, judul koran, itu judul korannya itu ditulis miring, diikuti hari, bulan, dan tahun terbitnya itu koran, baru edisi ini jika ada, lalu titik 2, halaman dari koran itu, titik. Selanjutnya yaitu apabila kita mengambil referensi dari artikel dalam majalah web, yaitu caranya bagaimana, majalah atau artikel dari website online seperti itu. Caranya yaitu dengan menuliskan nama pengarang, titik, nama artikel ditulis dengan dipetik, tanda petik di antara tanda petik, titik, judul majalah web itu ditulis dengan tanda miring, titik, nama penerbit, diikuti hari, bulan, dan tahun terbitnya dari ini artikel atau majalah yang ada di web ini, terus baru di titik diikuti dengan tanggal diaksesnya. Jadi kalau kalian mengaksesnya hari ini, ya tanggal yang hari ini dicantumkan, titik. Selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka apabila kalian itu mengambil referensi dari e-book atau e-book, electronic book, buku elektronik, yaitu dengan cara menuliskan nama pengarang, titik, terus judul buku ini ditulis miring, titik, edisi, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, tahun, serta nama database dari buku ini, namanya apa, itu ditulis dengan miring, lalu tanggal diakses, mengaksesnya itu tanggal berapa, seperti itu. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari kami mengenai penjelasan dari saya maksudnya mengenai daftar pustaka. Jadi sekian dari kelompok kami pembahasan mengenai cara menulis kesimpulan serta saran dan kutipan baik langsung maupun tidak langsung, dan cara penulisan daftar pustaka. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan itu bisa diajukan di kolom komentar. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.